Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang kami muliakan para pekerja migran Indonesia yang berada di negara-negara penempatan, baik di kawasan Asia Afrika, Eropa Timur Tengah, dan juga Amerika Pasifik. Hari ini BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait overcharging. Overcharging itu adalah pengenaan biaya berlebih ya, dari cost structure yang ditetapkan oleh pemerintah dikenakan kepada pekerja migran Indonesia. Hari ini Jakarta 15 Januari 2023. Mohon maaf, 2024. 1. Dengan pemberlakuan peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 dan pasca ditetapkannya Hong Kong sebagai salah satu negara tujuan penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru melalui keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3/2088/PK-02 8 Romawi/2020 tanggal 5 Agustus 2020 serta pasca pandemi COVID-19. BP2MI menerima sebanyak 113 pengaduan terkait permasalahan dugaan pembebanan biaya penempatan berlebih kepada PMI Hong Kong yang melibatkan 30 P3MI, 30 perusahaan yang terlibat pada periode Desember 2022 sampai dengan Desember 2023. Data terlampir dan nanti akan saya sampaikan semua nama-nama P3MI tersebut. Kedua, BP2MI menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan langkah-langkah A. Melakukan klarifikasi kepada para direktur utama P3MI yang terlibat. B. Melakukan mediasi antara P3MI dengan pihak pengadu yang sebagian besar menghadirkan pihak agensi untuk mengklarifikasi terkait komponen biaya apa saja yang ditanggung oleh pemberi kerja untuk penempatan pekerja migran Indonesia. C. Melimpahkan penanganan pengaduan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi P3MI yang tidak kooperatif dalam penyelesaian permasalahan di BP2MI. Keempat, D. Mengeluarkan nota anjuran mediasi bagi para pihak untuk dapat melanjutkan permasalahan ke jalur hukum jika pada mediasi tidak ditemukan kesepakatan. Tentu dengan pengawalan BP2MI dalam proses hukum tersebut. 3. Melalui penanganan BP2MI dari sebanyak 113 pengaduan dari 113 PMI atau pekerja migran, terdapat 70 pengaduan dengan status selesai. Dan sebanyak 43 pengaduan masih dalam proses. 4. Untuk pengaduan dengan status selesai, penyelesaian permasalahan yang disepakati para pihak adalah melalui A. Pengembalian kelebihan biaya proses penempatan dari P3MI kepada pekerja migran Indonesia yang sudah membayar komponen biaya penempatan yang disepakati bersama oleh para pihak dalam mediasi dan dituangkan dalam berita acara mediasi. Jadi lengkap berita acaranya ada. B. Pengalihan hutang dari pekerja migran Indonesia kepada P3MI sehingga segala bentuk tagihan kepada pekerja migran Indonesia diberhentikan oleh lembaga keuangan. 5. Total uang yang dikembalikan dan total sisa cicilan yang tidak ditagihkan lagi kepada pekerja migran Indonesia melalui penanganan BP2MI adalah senilai Rp697.485.205. 6. Untuk pengaduan dengan status masih dalam proses, terdapat beberapa kendala penanganan yang dihadapi di lapangan seperti A. Pekerja migran Indonesia sebagian pihak atau sebagai pihak pengadu tidak dapat dihubungi guna tindak lanjut pengaduan. Karena rata-rata pekerja migran itu kalau sudah di luar negeri itu ganti nomor handphone misalnya. Ya. B. Sulitnya pendapat kesediaan jadwal dari mediasi dari para pihak, khususnya pekerja migran Indonesia karena harus tetap bekerja. Misalnya kita menjadwalkan mediasi. Pihak A siap di hari ini, tapi pihak B tidak bersedia di hari ini. Atau sebaliknya. C. Masih kurangnya pemenuhan komitmen hasil mediasi dari para pihak. 7. Pertanggal 12 Januari 2024,
saya sampaikan data pengaduan dengan status masih dalam proses penanganan. Nama P3MI-nya. 1. PT Bakti Persada Jaya. Pengaduan dalam proses 1 kasus. 2. PT Putri Samawa Mandiri. Pengaduan dalam proses 1 kasus. 3. PT Sentosa Karya Aditama. Pengaduan dalam proses 1 kasus. 4. PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi. Total pengaduannya 22 kasus. Kemudian PT Vita Melati Indonesia. Pengaduan dalam proses sebanyak 12 kasus. 6. PT Dwi Tunggal Jaya Abadi, pengaduan dalam proses sebanyak 2 kasus atau 2 pengaduan. 7. PT Java Indo Corpora. Corpora ya. Oke. Pengaduan dalam prosesnya 1 kasus. Kemudian 8. PT Timuraya Jaya Lestari, pengaduan dalam prosesnya 1 kasus. 9. PT Wahana Barokah, pengaduan dalam prosesnya 1 kasus. 10. PT Permata Gobel Karya Sejahtera, pengaduan dalam prosesnya 1 kasus. Total pengaduan dalam proses yang belum selesai adalah 43 kasus. 8. Dalam proses penanganan, BP2MI mendapatkan informasi dari dokumen yang menerangkan bahwa pemberi kerja di Hong Kong hanya menanggung komponen biaya penempatan berupa A. Tiket pesawat ke Hong Kong. Karena biaya tiket yang tinggi pada masa pandemi, pemberi kerja hanya menanggung 50% dari biaya tiket. B. Biaya pemeriksaan kesehatan di Hong Kong. C. Biaya legalisasi perjanjian kerja. D. Biaya visa kerja. E. Asuransi di Hong Kong. F. P-agency di Hong Kong. G. Biaya karantina pada masa pandemi COVID-19 di Hong Kong. Sedangkan biaya proses penempatan di dalam negeri yang tidak ditanggung pemberi kerja berupa biaya pembuatan dokumen jati diri pekerja migran Indonesia, termasuk paspor, KTP, kartu keluarga, SKCK, dan lain-lain. B. Biaya pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi. C. Biaya medical check-up di dalam negeri. D. Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di dalam negeri. E. Sebagian biaya tiket pesawat ke Hong Kong pada masa pandemi yang 50% tadi. F. Jasa perusahaan atau P3MI sebesar 1 bulan gaji minimal. G. Pinjaman pribadi pekerja migran Indonesia. Nah, penting untuk diberikan catatan, ya, pinjaman pribadi ini kadang-kala jadi modus, ya. Akhirnya dibebankan biaya yang sangat tinggi. Jadi dia harus meminjam kepada P3MI, dikasih bunga yang sangat tinggi. Nah, dari pembebanan biaya tersebut, dari data-data yang kita dapatkan, dari pengaduan juga yang diadukan oleh para P3MI, dari temuan langsung saat saya ke Hong Kong, saya sudah memerintahkan waktu itu melalui Direktur Pelindungan Kawasan Asia Afrika, yaitu Pak Brigjen Suyanto, ya, lakukan proses terhadap pengaduan ini, dan kita menyiapkan sanksi yang sangat tegas, yaitu rekomendasi pencabutan izin kepada Kementerian Keuangan. Jadi ingat, ya, ke Kementerian Ketenagakerjaan, ingat, ya, ini live, mohon para PT-PT yang mendengar tadi, ya, Anda belum bisa dikatakan aman, ya, dan kita tidak akan pernah main-main dengan Anda kalian semua. Jika Anda mengembalikan uang yang Anda bebankan kepada PMI, ya, maka Anda selamat. Tapi jika Anda tidak mengembalikan dan itu menjadi beban PMI dan PMI tidak pernah mengatakan kasusnya selesai, maka selain kasus hukum yang akan kita dorong, ya, dan kita kawal prosesnya, termasuk kita akan merekomendasikan pencabutan izin yang rekomendasinya akan kita ajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman pers tahu bahwa kita hanya punya kewenangan merekomendasikan. Dulu saya sering katakan, kalau kewenangan pencabutan izin ada di tangan kita, maka saya jamin sudah setengah dari ratusan, dari 300 lebih PM ini mungkin sudah kita cabut izinnya. Karena memang banyak P3MI yang tidak layak juga untuk beroperasi sebagai lembaga perusahaan penempatan. Banyak kita temukan ada perusahaan, kantor aja nggak punya. Ya, kemudian ada kantor, ruko kosong, nggak ada aktivitas, hanya modal spanduk dipasang. Yang akhirnya penempatan 1 tahun 10 orang hanya nitip prosesnya kepada perusahaan yang lain. Itu banyak kita temukan seperti itu. Termasuk, ya, pembebanan biaya yang saya katakan ini adalah kejahatan yang tidak boleh ditolerir. Lebih lengkap saya ingin sampaikan data rekapitulasi penanganan pengaduan dugaan pembiayaan penempatan berlebih kepada pekerja migran Indonesia, ya, untuk penempatan Hong Kong di periode Desember 2022 Desember 2023.
Ini banyak nih saya sampaikan ya, ada 30. Nama P3MI, 1 PT Sukma Karya Sejati. Total pengaduan yang masuk 12. Total pengaduan yang dinyatakan selesai 12. Uang yang sudah dikembalikan atau uang yang sudah dikembalikan ke PMI dan total sisa cicilan yang tidak lagi dibebankan kepada PMI. Jadi totalnya 130.972.700. Ini sudah dikembalikan totalnya ya Pak. Jadi itu total yang sudah dikembalikan pada PMI. 2. PT Adi Makmur Unggul Insani. Total pengaduan 1 kasus, total pengaduan selesai 1 kasus. Jadi sudah selesai. Yang dikembalikan sebesar 20.828.200. 3. PT Amal Ikhwan Arindo. Total pengaduan 2 kasus, total yang dinyatakan selesai 2 kasus. Yang dikembalikan sebesar 37.111.000 rupiah. 4. PT Ajka Duta Semesta. Total pengaduan yang masuk 1 kasus, total pengaduan yang sudah dinyatakan selesai 1 kasus. Uang yang dikembalikan sebesar 16.013.600 rupiah. 5. PT Bela Sukses Mandiri. Total pengaduan masuk 2 kasus, total pengaduan yang sudah dinyatakan selesai 2 kasus, uang yang dikembalikan 1.150.500 rupiah. 6. PT Bakti Persada Jaya. Total pengaduan kasus 3 kasus, total pengaduan selesai 2 kasus, dalam proses 1 kasus. Jadi dia masih punya hutang 1 kasus untuk segera diselesaikan, dikembalikan uangnya ke PMI. Uang yang sudah dikembalikan dari 2 kasus yang sudah selesai, yaitu 23.394.300 rupiah. 7. PT Bukti Mayak Asri. Total pengaduan 1 kasus, total pengaduan dianggap selesai 1 kasus. Uang yang dikembalikan total Rp5.000. 8. PT Bumen Jaya Eka Putra. Total pengaduan 1 kasus, total pengaduan selesai 1 kasus. Nah ini kasusnya PMI kabur dari rumah majikan dan belum terbayarkan cicilannya sama sekali karena jejaknya mungkin sedang dicari ya. Kemudian 9. PT Citra Catur Utama Karya. Total pengaduan yang masuk 3 kasus, yang dinyatakan selesai 3 kasus, uang yang sudah dikembalikan ke PMI 17.202.000 rupiah. 10. PT IIN Era Sejahtera. Pengaduan yang masuk 4 kasus, pengaduan yang dinyatakan selesai 4 kasus, ya, uang yang dikembalikan sebesar 90.198.600 rupiah. Kemudian 11. PT Maharani Tri Utama Mandiri. Total pengaduan yang masuk 2 kasus, total pengaduan yang dinyatakan selesai 2 kasus, total uang yang dikembalikan 19.610.950. 12. PT Megah Utama Kriya Nugraha. Total pengaduan yang masuk 1 kasus, total pengaduan yang dinyatakan selesai 1 kasus, uang yang dikembalikan sebesar 12.900.000 rupiah. Kemudian 13. PT Nahelindo Pratama. 1 kasus, pengaduan yang masuk, kemudian total pengaduan selesai 1 kasus, uang yang dikembalikan yaitu 12.950.000 rupiah. Ada yang kelewat ya? Megah Utama Kriya Nugraha tadi belum ya? Oh sudah. Berarti betul sekarang 14. PT Okdo ya, Harapan Mulia. Total pengaduan 1 kasus, total yang kasus pengaduan yang dianggap selesai 1 kasus, uang yang dikembalikan 5.550.000 rupiah. 15. PT Putri Samawa Mandiri. Total pengaduan 2 kasus, total pengaduan dianggap selesai 1 kasus, dalam proses 1 kasus. Ya ini uangnya nggak ada nih Pak. Belum selesai pengembaliannya. Oke. Kemudian PT Putri Samawa Mandiri. Oh, mohon maaf, PT Rajasa Intama 16. 6 kasus pengaduan yang masuk, kemudian total pengaduan dinyatakan selesai 6 kasus. Kemudian uangnya belum tertulis. Belum dibayar Pak. Tapi yang dimaksud selesai itu TKI-nya belum bayar. Oh, TKI-nya belum selesai, belum membayar. Tapi kok kenapa masuk pengaduan ya? Dia mengadu. Yang mengadu belum bayar apa-apa. Oh, jadi ada juga yang PMI ngadu nih, ya. Tapi sebenarnya dia belum membayar. Mungkin mengadu itu karena ada intimidasi, ya, harus bayar ini, harus bayar. Tapi sepeser pun belum membayar ya. Oke, lucu juga ini, ya. Nah ini supaya clear, kita adil, fair ya, mengangkat semua persoalan nih. Kemudian 17, PT Sampeang Alfid Mandiri. 1 kasus masuk, dinyatakan selesai 1 kasus ya, karena sama ini belum membayar PMI-nya. Kemudian 18 PT Sentosa Karya Aditama, total pengaduan masuk 1 kasus,
Kemudian pengaduan dalam proses, belum selesai. Jadi belum ada yang dibayarkan. Kemudian 19 PT Sriti Rukma Lestari, satu kasus masuk, satu kasus sudah dinyatakan selesai, uang yang dikembalikan 4.980.600 rupiah. 20 PT Sukses Mandiri Utama, total pengaduan masuk 4 kasus, total pengaduan selesai 4 kasus, uang yang dikembalikan 43.279.300 rupiah. 21 PT Sumber Tenaga Kerja Remaja Abadi, total pengaduan masuk 27, ini paling banyak, ya. Ini siapa sih dirutnya? Siapa dirutnya, Bang? Ini paling banyak nih, 27 nih. Kaget saya juga nih. Masih dalam proses karena ini ada deadline-nya masalahnya. Ada deadline ya? Pekerja migrannya sulit dihubungi. Ya, kita sampaikan. Total pengaduan 27 kasus. Total pengaduan yang sudah selesai 5 kasus. Dia masih punya hutang 22 kasus. Uang yang sudah dikembalikan 58 juta ya, 809.931 rupiah. 22 PT Vita Melati Indonesia. Ini terbanyak kedua kayaknya. Total pengaduan masuk 19 kasus, total pengaduan selesai 7 kasus. Pengaduan dalam proses 12 kasus. Dia masih punya hutang misalkan 12 kasus. Uang yang sudah dikembalikan 124.346.700 rupiah. 23 PT Dwi Tunggal Jaya Abadi. Total pengaduan masuk 9 kasus, total pengaduan selesai 7 kasus. Pengaduan dalam proses 2 kasus. Kemudian total uang yang sudah dikembalikan ke PMI sebanyak 61.538.624 rupiah. 6 lagi nih. 24 PT Sanjaya Tanri Bahtera. Pengaduan yang masuk 1 kasus, total pengaduan masuk, total pengaduan selesai 1 kasus, uang yang sudah dikembalikan 6.156.000 rupiah. 25 PT Java Indo Corpora. Pengaduan masuk 1 kasus, kemudian belum diselesaikan atau sedang berproses. 26 PT Timuraya Jaya Lestari. Total pengaduan masuk 2 kasus, total pengaduan yang selesai belum ada ya. 1 kasus, sisa 1 kasus ya. Berarti yang selesai ini yang belum membayar, Pak ya. Karena uangnya belum ada nih. Mohon Bapak yang kosong itu dia belum terbebani. Belum bayar. Namun dia mengadukan bahwa dia ya. Penyelesaiannya pun pengembalinya tidak ada karena belum ada uang masuk. Ya, jadi PMI melapor tentang perusahaan tersebut untuk memberi informasi bahwa perusahaan ini melakukan overcharging, tapi belum terjadi pada dirinya. Oke. Ya. 27 terjadi pada dirinya, tapi saat dia melapor dia belum terbebani karena dia nggak mau kan, sehingga laporan lebih dulu masuk. Ini lebih banyak waktu saya datang ke Hong Kong nih ya, pengaduan ini. Kemudian 27 PT Wahana Barokah, 1 kasus pengaduannya, kemudian masih on proses 1 kasus. 28 PT Nayaka Kalyana, 1 kasus ya sudah dinyatakan masuk, 1 kasus dinyatakan selesai, kosong. Kemudian 29 PT Lintas Cakrawala Buana, 1 kasus pengaduan, 1 kasus dinyatakan selesai, kosong. Tadi belum berbeban. Kemudian 30 PT Permata Global Karya Sejahtera, 1 kasus pengaduan, 1 kasus sudah selesai. Grand total uang yang sudah dikembalikan kepada para pengadu PMI totally tadi yaitu 609.485.205. Jadi saya ingatkan, pertama saya menyampaikan terima kasih ya atas komitmen para perusahaan yang telah mengembalikan beban yang tidak wajar yang dibebankan kepada para pekerja migran Indonesia. Yang sedang berproses, saya minta di panggung terhormat ini untuk segera lakukan pengembalian. Ketiga, kepada yang lain yang mungkin pengaduannya belum datang atau yang masih mau berpikir coba-coba ya, sekali lagi coba-coba, jangan pernah Anda coba-coba, jangan pernah Anda lakukan ya overcharging atau pembebanan biaya berlebih, karena saya sering katakan sampai liang kubur pun saya kejar ya. Jadi kalau si perusahaan itu dirutnya mati, saya mati, ya kita ketemu dalam kubur kan gitu ya. Jadi bukan berarti dia udah aman tuh dalam kubur. Kalau saya mati, saya kejar juga kan, di mana kuburannya kan gitu. Kalau udah goib kan bisa saling lintas kuburan kan, bisa.
Oke teman-teman, terima kasih. Ini upaya kita bahwa kita tidak akan pernah kompromi terhadap praktek-praktek pembebanan biaya berlebih yang itu menyalahi ketentuan peraturan yang sudah kita tetapkan ya. Dan informasi tahun ini juga, tahun 2024 kita akan melakukan evaluasi terkait pemberlakuan Perban 09 tahun 2020. Sejauh mana dia efektif di lapangan, sejauh mana ada negara-negara yang belum mau melaksanakan itu. Dan tentu dari hasil evaluasi itu negara kita harus melakukan langkah-langkah apa ya, termasuk nanti KL akan kita libatkan, termasuk para P3MI juga akan kita libatkan sepanjang P3MI masih berpikir melakukan penempatan dengan cara-cara benar untuk tujuan-tujuan baik. Saya sering menyampaikan kepada mereka, Anda berbisnis oke, tapi berbisnis yang wajar, tapi kemanusiaan harus tetap diutamakan. Demikian kawan-kawan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau cukup ya, karena udah jelas tadi angka-angkanya. Yuk. Ya. Oh ya, tadi saya katakan kewenangannya bukan di kami, tapi terkait beberapa yang kita rekomendasikan dicabut oleh Kemnaker itu sudah ada juga yang dicabut ya. Walaupun belum sepenuhnya dari usulan kita. Kita tidak bisa menyalahkan Naker juga karena Naker mungkin punya pertimbangan lain. Kami bisa saja mengusulkan pencabutan, di sana pertimbangannya beda ya. Ya silakanlah menjadi tanggung jawab dunia akhirat masing-masing lah. Kalau saya sederhananya begitu. Oke, ada lagi? Ya. Saya ingin konfirmasi lagi, ada perbedaan data nominal masing-masing angkanya itu berbeda-beda. Ya. Perbedaannya seperti apa? Ya, disebabkan karena pembebanan yang dia baru membayar berapa kali misalnya. Misalnya dia udah 3 bulan, dia membayar 3 bulan, tapi yang lain udah 1 tahun, dia dipajakin terus tuh, harus nyetor membayar ya dengan biaya berlebih tadi, sehingga angkanya bisa berbeda. Saya bisa baru membayar 3 bulan, Pak Gatot baru membayar sudah membayar 6 bulan, nah, pasti beda angkanya. Oke. Cukup ya, teman-teman. Terima kasih. Mohon dukungan dan support terus atas kerja-kerja kemanusiaan dan tugas-tugas kenegaraan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.